Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi hadaitana bih wa alamtana bih wa jala sadat daraini bi sayri ala darbi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sebelum memulai kajian, maka Al-Fakir hendak membacakan doa, yang mana doa ini sesuai dengan kondisi yang sedang mengkhawatirkan, yaitu adanya wabah COVID-19. Semoga dengan barokah daripada sholawat dan juga doa-doa salafun sholeh, Allah Ta'ala berkenan menyingkirkan daripada wabah, dan Allah jauhkan dari kehidupan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan dari negeri kita semua, negeri kaum muslimin pada umumnya. Yaitu salawat daripada Al-Imam Al-Fakhrul Juz Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu salawat taj. InsyaAllah dengan keberkahan salat ini Allah Ta'ala memberikan faedahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibi taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafil bala wal waba wal maradi wal alam wa dafil bala wal waba wal maradi wal alam wa dafil bala wal waba wal maradi wal alam wa dafil bala wal waba wal maradi wal alam. Jismuhu mutahharun mu'adzamun nawarun man ismu maktubun marfu'un maudun ala nawiyal kalam samsid duha badrid duja nuril huda misbahid zulam Abil Qasim Sayyidul Kaunaini wa Syafi'i Thaqalain Muhammad bin Abdillah Sayyidul Arabi wal Ajam Nabil Haramaini mahbubun inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain ya ayyuhal mustaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bi kutubillah wa bil anbiya wa bismikal makhnuni dzil baha wa sairi sifat wal asma wa sali ardika wa sama ajillana binadratin tasbina ya Allah bi kutubillah wa bil anbiya wa bismikal makhnuni dzil baha wa sairi sifat wal asma wa salihi ardika wa sama ajillana binadratin tasbina ya Allah bi kutubillah wa bil anbiya wa bismikal makhnuni dzil baha wa sairi sifat wal asma wa salihi ardika wa sama ajillana binadratin tasbina ya Allah bi kutubillah wa bil anbiya wa bismikal makhnuni dzil baha wa sairi sifati wal asma wa salih ardika wa sama ajillana binadratin tasbina ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsik wa midada kalimatik. Ya, kemudian membaca doa yang disusun oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, barang siapa yang membaca doa ini di hari-hari menyebarnya wabah penyakit menular, niscaya ia tidak akan terkena wabah penyakit tersebut. Seandainya dirinya membaca doa ini sedangkan dirinya sudah positif terkena wabah penyakit, niscaya akan menjadi ringan atas dirinya dengan berkahnya doa ini, dan Allah Ta'ala akan menyembuhkannya dengan izinnya.
Dan sungguh amalan doa ini sangat mujarab, telah teruji khasiatnya. Sebagian ulama yang lain telah menguji khasiatnya doa ini. Mereka telah berkata, sesungguhnya doa ini sangat besar manfaatnya, dan Allah telah menganugerahkan doa ini atas diri kami di saat kami dalam kondisi kegentingan lantaran menghadapi wabah penyakit menular. Kemudian wabah penyakit tersebut menjadi sirna. Maka kami membaca doa ini, sedangkan jamaah kami mengaminkannya setiap kalimat yang kami baca. Maka tiada satupun di antara kami yang terkena wabah penyakit. Ya, mudah-mudahan kepada jamaah yang rutin ikut kajian Al-Hikam, mari sama-sama berdoa dan mengaminkan daripada doanya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan dengan harapan wabah virus Corona 19 ini Allah Ta'ala hilangkan dari negeri kita insyaallah, agar supaya bulan Ramadan kita bisa beribadah dengan khusyuk tanpa ada hambatan dan halangan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya karib, ya aziz, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya jabbar, ya ghaffar, ya satar, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya azizu la yudam, ya qayyumu la yanam, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya dzan ni'matis sabighah, ya dzal karamatil zahirah, ya dzal hujjatil balighah, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya qaimun la yazul, wa ya alimun la yangsa, wa ya baqi la yafna, khalisna minal wabah. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya hayyu la yamut, ya samadu la yat'am, ya ghaniyyu la yaftakir, khalisna minal wabah. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya arhamu min kulli rahim, ya alamu min kulli alim, ya ahkamu min kulli hakim, ya akramu min kulli karim, ya a'zamu min kulli azim, ya aqdamu min kulli qadim, khalisna minal wabah. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya man huwa fi sultanihi qawi, ya man huwa fi dhati qawi, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfi syarif, ya man huwa fi mulki ghani, khalisna minal wabah. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya man ilayya harubul asun, ya man alayya tawakkalul mutawakkilun, ya man ilayhi yalja'ul laji'un, ya man ilayya yafza'ul muznibun, khalisna minal wabah. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya Allah, as'aluka bi asma'ik, ya alim, ya daim, ya hakim, ya saburu, ya wadud, ya afu, ya ghafur, ya syakuru, ya kudus, ya ghayyuru, ya qayyum, khalisna minal wabah. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya sami', ya badi, ya rafi', ya wasi', ya hafiz, ya mukit, ya mujib, khalisna minal wabah. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Ya khaliqan nur, ya nuran nuri qabla kulli nur, ya nuru ba'da kulli nur, ya nuru fawqa kulli nur, ya nuru kulli nur, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Birahmatika ya arhamar rahimin, khalisna minal waba. Ya Allah, al-aman, al-aman, al-aman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi adalah doa-doa yang bagus dibaca setiap habis sholat dan di waktu-waktu yang diharapkan kemustajabannya. Mudah-mudahan besar harapan, karena Allah lah sebaik-baik sandaran kita. Allah lah yang bisa menyelesaikan segala permasalahan problematika kehidupan kita. Yang bisa mengangkat bala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat bala dari negeri kita semua. Melanjutkan kajian rutinitas setiap malam Sabtu yang biasanya dari rumah ke rumah, karena kita taat kepada pemerintah untuk stay at home, untuk lebih diam di rumah, untuk menjaga agar tidak semakin menyebar penyebaran virus Corona 19 ini. Maka kajian dilakukan secara live streaming melalui Facebook. Mudah-mudahan cepat virus ini sirna dari kehidupan kita, sehingga bisa kajian secara langsung dari rumah ke rumah untuk
bentuk syiar menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun melanjutkan kajian kesalahan suami istri dalam rumah tangga, masih di poin yang ke-19 ya, yaitu kesalahan suami adalah kemarin sudah dibahas sedikitnya perhatiannya suami menjaga adab-adab berhubungan suami istri, dan juga sedikitnya pengetahuan suami mengetahui daripada hikmahnya berhubungan suami istri dan hukum-hukum yang terdapat di dalam hubungan suami istri. Kemarin sudah dijelaskan mengenai ya, tentang hikmah-hikmah dan manfaatnya berhubungan suami istri ya. Dan kemudian yang perlu diketahui bagi seorang suami di dalam rumah tangganya yaitu al-i'tidal fil jima ya, harus dengan porsi yang seimbang, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kondisi jarang sekali di dalam berhubungan suami istri ya. Karena ya tadi berhubungan suami istri memiliki faedah-faedah dan kemanfaatan-kemanfaatan. Seandainya seorang suami terlalu berlebihan ya, li'anal israfi wal iktsar minhu darabil insan ya, karena kalau terlalu berlebihan, terlalu banyak berhubungan suami istri itu justru bukan bermanfaat, malah menjadikan mudarat bagi seseorang. Karena sesungguhnya ya, terlalu banyak berlebihan berhubungan suami istri bisa menggugurkan kekuatan dan juga bisa mudarat terhadap daripada urat-urat sarafnya, dan juga bisa menyebabkan mendatangkan menggigil ya, kejang-kejang, bahkan wal farid, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Wayut'iful basar, bisa melemahkan pandangan mata, dan juga seluruh kekuatan juga bisa hilang, dan juga bisa memadamkan hawa panas yang alami yang ada di dalam tubuh manusia. Justru akan berbahaya kalau hawa dingin pada diri manusia. Yang berikutnya ya, seorang suami harus mengetahui terhadap tata cara mandi ya, mandi wajib ya, mandi dari junubnya, dan juga dia harus mengajarkan kepada istrinya pengetahuan tentang tata cara mandi wajib yang benar. Bukan hanya sekedar menikmati hubungan suami istri saja, tapi dia punya kewajiban sebagai suami yang baik, dia harus mengetahui pengetahuan tata cara untuk mandi wajib yang benar, dan harus mengajarkan kepada istrinya. Wal wuquf ala ba'di adabih, dan harus suami itu ya, harus berdiri atas sebagian daripada adab-adabnya. Jadi harus tahu adab-adabnya berhubungan suami istri. Jangan seperti caranya binatang ketika mendatangi ya, pasangannya. Manusia berbeda dan ada tata caranya, tuntunan yang diajarkan oleh baginda tercinta kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga ya, harus tahu adab-adabnya. Di antaranya pakai penutup kepala bagi laki-laki, pakai kopiah ya. Dan itu ada di dalam kitab-kitab khusus yang membahas adab-adab ketika berhubungan suami istri, dan waktu-waktunya ya, diajarkan semua ya. Tidak boleh ada orang lain dan lain sebagainya ya. Jangan di samping anak dan lain sebagainya. Itu yang penting perlu diketahui oleh seorang suami. Adapun kesalahan istri di dalam rumah tangganya ya, masih di poin yang kemarin, yaitu sedikitnya pendidikan istri mendidik kepada anak-anaknya. Itu salah satu kekurangan seorang istri dalam rumah tangganya. Kemarin sudah diajarkan ya, yang paling penting adalah bagaimana memperhatikan tentang orang yang mengasuh dan juga yang menyusui ya. Jadi
seorang ibu yang baik kepada anaknya, dia akan menjaga dirinya dari menyentuh sesuatu makanan yang haram, karena hasil daripada makanan yang haram akan menghasilkan daripada susu yang tidak baik. Susu yang tidak baik yang diminum oleh putra-putrinya itu bisa idza khabuth radauhu mala ila fi'lil khabith akhiran wa awalan, ya. Jadi kalau jelek orang yang menyusuinya ya karena dari sebab makanan yang tidak baik, ya bisa aklil murdiati lil haram, ya karena orang yang menyusui dia memakan makanan yang haram, maka menyebabkan anak tersebut ketika tumbuh besar dia akan lebih condong kepada perbuatan-perbuatan yang keji, yang tidak baik, al-batil fil i'tiqad, ya, nanti anaknya akan pada kebatilan di dalam keyakinannya nanti, wal kadzib fil magal, akan cenderung jadi suka berbohong di dalam ucapannya, wal qabuha fil af'al, dan juga akan buruk pada perbuatannya. Ini dampaknya kalau seorang wanita, seorang istri menyusui anak-anaknya yang mana sumber makanan yang dimakan oleh istri dari sesuatu yang haram, maka ya, jadi satu kewajiban bagi seorang suami harus bukan hanya sekedar dia giat mencari makanan, mencari nafkah di luar, tapi harus diperhatikan sumber dan cara bagaimana mendapatkan nafkah tersebut, harus dengan cara yang diperbolehkan di dalam syariat agama. Bukan sekedar banyaknya jumlah yang dia bawa, tapi diperhatikan halal dan haramnya. Dan juga seorang suami harus ketika mencari rezekinya agar berkah, agar baik dikonsumsi oleh istri dan anak-anaknya, ya ketika mencari rezekinya, walaupun itu pekerjaan yang halal, tapi kalau dia sampai meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat lima waktu dia tinggalkan, maka itu juga berdampak tidak baik bagi istri dan anak-anaknya. Kemudian ya setelah sudah disusuin, setelah selesai 2 tahun, wa ba'dama yufton ya tajiduhu yastahi aklat ta'am daiman la yantahi, ya yu'allimuhu al-aqla bil yamin wal basmala hathman bikulihin wa la yubadir qabla akli sahibi wa ya'kulul ais alladhi bijanibih. Setelah anak sudah disape usia 2 tahun, maka kamu akan mendapati anak itu dia akan suka dia untuk memakan makanan, tidak ada habis-habisnya sukanya memakan. Ya ketika anak sudah memakan makanan yang lain selain daripada ASI, dan sudah tambah tumbuh besar, yu'allimuhul aqla bil yamin, ajarkan ketika dia sudah mulai makan sendiri, ajarkan anak itu untuk makan dengan tangan kanannya. Diajarkan juga wal basmalah, diajarkan ketika mengawali makannya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu hal keharusan di setiap keadaan makan, ya, karena sesuai ajaran Nabi SAW. Mengajarkan kepada anak kecil, ya gulam samillah ta'ala, ya wahai anak, kamu bacalah menyebut nama Allah Ta'ala, wakul bi yaminik, kamu makan dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekat kamu, ya. Wa yang bagi likulli walin yaqtadiya bihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'limi li hadzal sabi, ya, maka bagi setiap orang yang diamanatkan untuk mengurus merawat seorang anak, agar dia meneladani bagaimana cara Nabi SAW mengajarkan kepada anak kecil. Jadi mulai diajarkan anak kita yang masih kecil untuk diingatkan makan dengan menggunakan tangan kanan. Jika dia menggunakan tangan kiri, ya ditegur dengan cara yang baik, ya, dan juga diajarkan baca basmalah. Makanya saya teringat kepada Sayyidina Walid, guru saya tercinta almarhum Sayyidina Walid Al-Habib Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Ya, beliau dengan santri-santri beliau, ketika santri beliau itu lupa
membaca bismillah, dan juga minum dengan, mungkin karena lupa dia pegang dengan tangan kiri minumannya, atau kondisi berdiri, maka Sayyidina Walid menegur santrinya itu dengan cara yang baik, ya, tidak dengan dimarah-marah, tapi beliau mengatakan, ketika ada muridnya pegang dengan tangan kiri, beliau akan mengatakan, coba lihat itu, sebentar, ada apanya airnya, ya. Ada itu, santrinya itu terheran-heran, ada apa gitu, apa masalahnya, ya. Akhirnya beliau baru tegur, coba pegang dengan tangan kanan, baru duduk dan baca bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu seorang pendidik yang mendidik daripada santrinya ataupun anak-anaknya, supaya meneladani cara yang baik yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hal tersebut berkesan bagi diri Al-Fakir, melihat langsung bagaimana cara Sayyidina Walid mengajarkan kepada santri-santrinya. Dan juga ditegur, diajarkan kepada anak, wala yubadir qabla akhlis sahibi, ya, jangan terburu-buru, ya, selesai makan ketika makan bersama-sama, ya, karena itu membuat, ya, orang lain tidak enak hati untuk melanjutkan makan, ya. Makanya dianjurkan kalau makan bersama-sama, ya, harus, ya, diusahakan selesai bersama-sama. Wa yakulul aisan ladzi bijanibih, diajarkan juga agar makan makanan yang ada di sebelahnya, maksudnya tidak jauh, kecuali makan buah-buahan, ya, ada di loyang, ya, ada di baki, aneka buah, ya itu terserah kita mau pilih kesukaan kita buah apa. Tapi kalau makanan berupa makan nasi, lauk pauk, ya itu harus yang ada di dekat kita, itulah yang kita santap, ya. Itu salah satu adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga diajarkan, ya, bagaimana mengunyah makanan, agar makanan itu dikunyah benar-benar halus, tidak terburu-buru, jangan langsung caplok, ya, langsung telan makanan, tapi dikunyah dengan baik. Wala yusari aw yuwallil lugama, ya, jangan terlalu terburu-buru ketika mengunyah makanan. Itu salah satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan diajarkan wa yakulul yabis minat ta'am ta'alluman bakhtan bila idam, ya, diajarkan anak itu memakan makanan yang kering, ya, maksudnya tidak banyak lauk, sayur dan lain sebagainya, ya, bila idam, tanpa lauk pauk, ya. Ini maksudnya membiasakan kepada anak untuk hidup dalam kesederhanaan. Walaupun kita mampu memberikan, ya, makanan yang lezat-lezat, tapi ya orang-orang soleh terdahulu mengajarkan kepada anak-anaknya kesederhanaan, ya, supaya mereka terbiasa, ya, untuk memakan makanan, ya, yang apa adanya. Jadi ketika tumbuh besar, dia ketika ditakdirkan dalam kehidupan yang susah, ya sudah terbiasa menghadapi kesusahan tersebut. Makanya kalau di pondok pesantren, ya, dibiasakan memang makanan-makanan yang tidak istimewa, ya, paling tahu tempe dan sebagainya, ya, dibiasakan, ya, hal tersebut supaya, ya, terbiasa anak-anak ketika mengalami, ya, kehidupan yang susah, sehingga tidak banyak tuntutan kepada orang tuanya. Wal qanaah bi ta'am, ya, supaya dia merasa puas, merasa cukup dengan makanan, ya, yang apa adanya. Ayu ta'amin kan, ya. Itu diantaranya, ya, pendidikan seorang ibu harus punya peran di dalam mendidik anak-anaknya. Jangan ketika anaknya tidak baca bismillah tidak ditegur, ya, itu jangan sampai terjadi. Karena berhasilnya seorang anak, bagaimana didikan seorang ibu di dalam rumahnya. Kemudian kajian Al-Hikam, ya, melanjutkan yang kemarin juga, ya.
dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 80 disebutkan, ya, ini diajarkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin kan Imam Ibnu Athaillah Iskandari radhiyallahu taala anhu, nah, beliau mengajarkan jangan kita meminta kepada Allah taala agar Allah mengeluarkan dirimu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ini salah satu adabnya, makanya di dalam Quran surat Al-Isra ayat 80 disebutkan satu doa yang kandungannya berisi adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dirinya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana yang terbaik buat hamba-hambanya, ya, maka dia berdoa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi, ya. Dan katakanlah, ya Muhammad, rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi, ya. Wahai Tuhanku, masukkanlah diriku, ya, ke tempat masuk yang benar dan keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Maksudnya apa? Ya, ketika kita sakit, ya, maka ketika dimasukkan ke dalam kondisi sehat, maka kondisi sehat itulah yang terbaik buat diri kita. Ya. Ini salah satu adab. Makanya juga Nabi Ayub alaihissalam, ya, dia berdoa, wa rabbi masan yadur wa anta arhamur rahimin, wahai Tuhanku, Rabbi masadnya duri wa anta arhamur rahimin, wahai Tuhanku, aku telah terkena daripada musibah, ya, penyakit, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara yang penyayang. Jadi Nabi Ayub tidak minta, karena dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berlimpah. Ini diajarkan, dan di sini disebutkan, ya, bersabarlah, jangan kamu minta, karena tuntutan nafsumu, ya, sehingga kamu, ya, diberikan satu apa yang kau minta, wa tamnau rahata fi, tapi kamu tercegah mendapatkan kesenangan di dalam apa yang kamu minta. Jadi sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, ya, wa yakhtar ma kana lahumul khiyar, ya, di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68 disebutkan, dan Tuhanmu yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia pilih, ya. Dan tiada bagi manusia itu, ya, bagi mereka itu pilihan. Jadi apa yang sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah kita nikmati. Jadi semua kondisi susah senang, nah, itu sudah apa yang Allah kehendaki buat diri kita. Makanya ketika kita sedang mendapatkan problem dalam kehidupan kita, ya selalu ingat saja, ya, innallaha yasta'miluka bima syaa, ya, Allah perlakukan hidupmu sesuai kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ada pilihan yang lain, ya, kita nggak ada celah untuk marah dengan situasi yang memang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita, ya. Bahkan wa matasyauna illa ayyasha Allah, di dalam Quran Al-Insan ayat 30 disebutkan, dan apa yang kalian inginkan, tidaklah apa yang kalian inginkan melainkan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini keadaan ini adalah yang di dalamnya bersesuaian dengan syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, maka kita harus minta keluar daripadanya, ya. Misalnya kita dalam kondisi jatuh dalam kemaksiatan, satu kemaksiatan, misalnya kecanduan narkoba dan lain sebagainya, kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluar dari perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, bisa dilanjutkan lagi untuk hikmah kajian Al-Hikam berikutnya. Adapun kelanjutan daripada kitab fikih, ya, kemarin sudah menerangkan, ya, mengenai, ya, kesunahan mandi sunnah, ya,
Kemarin sudah sampai tentang ghuslul kafir idza aslam, mandinya orang kafir apabila dia masuk Islam. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dia sudah pernah mengalami ya junub ketika di saat kafirnya, wa ila fayajibul ghuslu li rafil janabah, maka hukumnya wajib atasnya mandi dengan niat untuk mengangkat junubnya. Yang berikutnya lagi mandi sunnah itu al-ghuslu li ifaqatil majnun wal mughma alaih. Ya, disunahkan mandi bagi orang yang gila ketika dia sadar dari gilanya, maka itu dia disunahkan untuk mandi sunnah. Dan juga orang yang koma, yang sadar dari komanya, itu disunahkan untuk mandi. Yang berikutnya al-ghuslu lil hijamah, ya, yaitu mandi sunnah karena habis dia berbekam, ya, itu hukumnya sunnah. Yang berikutnya al-ghuslu li dukhulil masjid, ya, mandi karena ingin masuk ke dalam masjid, ya, untuk adab, ya, yang masuk masjid, ya, disunahkan, ya, kita itu mandi. Yang berikutnya ghuslu li kulli lailatin min layali Ramadan, disunahkan juga mandi di setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Wa yadkhulu minal maghrib, ya, masuk waktunya disunahkan yaitu dari maghrib. Nah, setelah sudah makan, sudah buka puasa, ya, terus sholat, ya, boleh dia mandi. Kenapa? Likai yang satu lil qiyam, supaya dia bersemangat ketika menjalankan sholat malamnya, sholat tarawihnya. Yang berikutnya yang ke-11 arsalul haji wal umrah, ya, mandi, ya, sunnah ketika haji dan umrah, ya, yaitu ada banyak, ya, indal ihram wa dukhuli Makkah, ketika dia sedang ihram, ya, melakukan ihram ketika dia masuk kota Mekah, wal wukuf di Arafah, dan juga ketika dia wukuf di padang Arafah, wa tawaf ketika dia mau tawaf, wa maramil jimar ketika dia ingin melempar jumrah, ya. Itu diantaranya, ya, mandi sunnah ketika melakukan ibadah haji dan umrah. Yang berikutnya al-ghuslu li dukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mandi karena ingin masuk kota Madinah, nah, yaitu Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga kita bisa disampaikan ke kota Madinah, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya al-ghuslu li huduri ay majma'il khairin lil muslimin, ya, disunahkan juga mandi karena ingin menghadiri perhimpunan yang baik yang dimiliki oleh kaum muslimin, ketika mau hadir majelis dan lain sebagainya, ya, itu disunahkan untuk mandi. Jangan bau keke, ya, bau keringat, bau asap, ya, kita hadir di tempat-tempat berkumpulnya kaum muslim tempat-tempat yang baik. Bahkan adabnya Imam Malik, ya, kalau setiap mau bicarakan tentang hadis Nabi SAW, mau ngajar tentang hadis Nabi SAW, maka beliau mandi dulu baru membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya, ya, mandi sunnah, ya, insya Allah, ya, bisa kita lanjutkan, ya, di pertemuan berikutnya, ya, ya, mudah-mudahan dengan keberkahan majelis kajian pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menyingkirkan daripada wabah Corona 19 yang banyak daripada rakyat Indonesia ini mengalami kepanikan, ketakutan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri daripada ujian ataupun teguran bagi umat manusia, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan wabah Corona 19 ini dari kehidupan kita, dari negeri kita, dari negeri kaum muslimin, ya, insyaallah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang susah mudah-mudahan diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan didekatkannya, yang lari dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kembali kepadanya, dan juga yang keras hatinya mudah-mudahan dilunakkan hatinya, dan semoga yang penuh dosa mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kecintaan, penuh dengan kasih sayang, dan yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah kita menjadi rumah Al-Qur'an, rumah yang di dalamnya disenandungkan lantunan sholawat penuh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit di antara kita, yang berhutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang bermanfaat, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kedua orang tuanya. Al-Fatihah ala hadini wa ala kunniyatil soleh wa ala hadratil habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala alladhi asrafna fatub 'alaina taubatan li kulli hauba wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi yasma fadlan wa juda manna la biikhtisabi minna بالمصطفى الرسول نهض بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua.